Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan ada seseorang dari masa lalumu kembali tanpa kamu duga. Okey teman-teman, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya seperti apa energi dia, seseorang dari masa lalumu. Atau energi seseorang yang sempat ya menjalinkan sebuah koneksi atau sebuah hubungan dengan kamu. Tidak kira lah ya teman-teman, sama ada sempat menjalankan hubungan yang agak lama ataupun mungkin ya kamu sempat mengenalinya dalam lingkungan 1 ataupun 8 bulan ya. Begitu kita lihatkan seperti apa energi dia, seseorang dari masa lalumu. Yes, I feel guilty using all your money. Wow, teman-teman. Energi pertama ya, belum apa-apa lagi sudah membicarakan tentang seseorang yang sempat menggunakan keuangan kamu. Nah, ini teman-teman ya, mungkin seseorang yang pernah kamu bantu, boleh dikatakan kamu banyak mensupport si dia ya. Dan sebenarnya ada perasaan tidak sedap hati, ada perasaan yang tidak enak ya, perasaan yang merasa bersalah kerana dia menyedari dia telah menggunakan kesemua uang kamu. Teman-teman, menurutnya banyak yang kamu belanjakan ke atas dirinya. Nah, sama ada ini diminta ataupun kamu yang mensupport ya, memberikan bantuan ataupun mungkin ya you don't mind ya untuk membantunya. Nah, teman-teman, jikalau ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian, baik kalian masih lagi berkomunikasi, masih lagi terkoneksi, ataupun kalian sudah berpisah dan memutuskan. Nah, kamu pasti ya bertanya sama ada dia ini sedar akan sesuatu yang telah dia lakukan dalam menggunakan segala keuangan kamu. Nah, kemunculan kartu ini teman-teman ya, memang ada kesedaran dari seseorang ini yang sedar dia telah menggunakan segala kebaikan kamu, khususnya uang kamu ya. I was attracted to your beauty but failed to connect emotionally. Beberapa yang lain teman-teman ya, ini seperti energi orang masa lalu kamu ya, sempat berhubungan untuk mungkin beberapa bulan atau mungkin dalam 1-2 tahun atau lebih lama dari itu ya. Menurutnya, dia memang sangat tertarik dengan fisik kamu. Memang ada ketertarikan di antara satu sama lainnya. Tetapi seiring menjalankan koneksi, dia sempat merasakan mungkin tidak ada persamaan di antara kalian dan gagal untuk mengkoneksikan energinya secara emosi. Nah, ini teman-teman ya, kamu mungkin bisa menambat hati seseorang. Ini mungkin juga cinta pandang pertama. Tetapi setelah mengenali kamu, setelah kamu mengenalinya, kalian berdua mengalami kesulitan untuk mengkoneksikan emosi masing-masing. Nah, ini teman-teman ya, saya tidak merasakan kartu ini ya berkaitan dengan kartu yang pertama, tetapi jikalau menurut kamu ada kaitannya, maka that's okay ya. Ambil mana yang perlu saja teman-teman ya. I shouldn't take your kindness and presence for granted. Nah, ini teman-teman, seseorang yang menyedari yang kamu adalah orang yang sangat baik ya, orang yang sangat pemberi, orang yang sangat dermawan, dan dia merasa bersalah di saat merasakan seolah-olah ya terlalu mengambil mudah akan koneksi ini, mungkin juga sempat tidak menghargai segala kebaikan yang kamu tunjukkan, kebaikan yang kamu berikan ya, seperti itu. Mungkin juga beberapa di antara dia yang pergi tidak sempat berterima kasih atau menunjukkan rasa bersyukurnya atau rasa berterima kasihnya kepada kamu. Seperti itu ya. I am a single parent with a child. Are you willing to accept both of us? Teman-teman, ini mungkin juga energi terbalik ya. Kamu sesuaikan. Menurutnya, dia adalah seorang janda atau duda yang memiliki seorang anak. Nah, ini mungkin juga menarik energi kamu ya. Maka kamu sesuaikan. Are you willing to accept both of us? Kekhawatirannya adalah berkaitan sama ada kamu akan menerimanya dengan anaknya. Apakah kamu hanya sekadar mencintainya tetapi tidak akan menerima anaknya, begitu ya? Ada kekhawatiran di mana teman-teman, orang ini sangat memprioritaskan anaknya. Maka jikalau dia ingin kamu menjadi ibu atau bapa kepada anaknya, dia sangat berharap yang kamu akan menerima the whole package ya, menerima seadanya. Nah, jikalau ini lebih menarik energi kamu, mungkin kamu yang sedang khawatirkan ya, sama ada seseorang ini ya, akan menerima kamu dengan anak kamu. Nah, itu jikalau kalian yang menonton merupakan seorang single parents ya, seorang janda atau duda yang memiliki seorang anak.
Nah, ini menarik energi itu ya. I know that you are very intelligent and have studied my motives. Teman-teman, dia menyadari yang kamu ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, walaupun mungkin kamu tidak menunjukkannya. Kamu mungkin menurut dia, kamu ini orang yang banyak memerhatikan, observant person ya, dan kamu sebenarnya tahu apa tindak tanduknya, apa yang dia inginkan. Nah, seiring berjalannya waktu, jikalau tidak, teman-teman ya, tema readingan hari ini tidak akan menarik energi orang masa lalu kamu, yang berarti seseorang yang sudah kamu tinggalkan. Maka dia menyadari, teman-teman, sampai ke tahap ini, dia sebenarnya menyadari ya, yang kamu mempunyai kepintaran dan kamu sebenarnya sudah pun mempelajari tindak tanduknya dan kamu sangat tahu akan tujuannya. Maka itu yang menyebabkan kamu mungkin beredar pergi atau mungkin ada koneksi hubungan yang tidak jadi ya, seseorang yang berkaitan dengan masa lalumu. Semakin ke sini teman-teman, jikalau kalian tidak lagi bertemu, tidak lagi berkomunikasi, menurutnya kamu ini pintar banget. Kamu sebenarnya sudah pun tahu ya, apakah hubungan seperti ini akan menguntungkan kamu atau sekadar hanya menguntungkan dirinya. Nah ini teman-teman, ada kesedaran daripada si dia, seseorang dari masa lalumu. Kita lihat lagi ya. I like showing off just to get your attention. Teman-teman, orang ini suka mempamerkan segala sesuatu. Mungkin di saat membeli mobil baru, membeli HP baru, memakai pakaian baru, membeli motosikal baru, dia sangat suka mempamerkannya. Apapun gadget yang dia miliki, dia akan pamerkan demi ataupun semata-mata untuk menarik perhatianmu. Dalam arti kata lain, seseorang yang melakukan apa sahaja demi menarik perhatianmu. Dia orang yang suka seperti melakukan apa saja ya, asalkan mendapatkan perhatian. Nah, ini orang yang akan melakukan apa saja khususnya untuk mendapatkan perhatian kamu. Nah, ini orangnya teman-teman ya. Orang yang sangat sukakan perhatian, suka mencuri perhatian orang sekitar dan sebagainya. Mungkin juga ya, beberapa di antara dia ini orang yang suka diperhatikan, orang yang suka dipuji dan sebagainya. Okey teman-teman, seseorang dari masa lalu kamu yang akan kembali secara tiba-tiba. Kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energinya ke kamu saat ini. I was surprised by your sudden confession about your feeling for me. Wow, teman-teman. Ada beberapa senario ya, di mana kamu mungkin sempat mengungkapkan atau mengakui, membuat sebuah pengakuan akan perasaan kamu kepada dirinya. Mungkin kamu yang lebih berani ya untuk mengekspresikan rasa cinta yang kamu miliki kepada dia. Kamu tahu teman-teman, dia ingin beritahu kamu ya, belum pernah terjumpa ataupun terjumpa seseorang yang benar-benar berani, tulus dan jujur dengan perasaannya, dan dia sangat mengagumi sikap kamu yang berterus terang. Tulus mengungkapkan yang kamu sangat mencintainya, dan menurutnya ini energi yang secara tiba-tiba. Dia mungkin tidak menduga ya, mungkin hubungan kalian ini contohnya diawali dengan persahabatan. Maka dia langsung tidak menduga sepantas kilat kamu mengungkapkan perasaan sebenar yang kamu miliki terhadap dirinya. Nah, di sini saya sempat menarik energi ya. Mungkin juga dia agak terkejut banget ya, kerana ada permintaan-permintaan lain yang tidak diungkapkan melalui pengakuan kamu. Contohnya, di saat kamu mengaku yang kamu mencintainya. Di saat kamu mengaku yang kamu menyayanginya, that you have feelings for this person ya, dia sempat merasakan seolah-olah banyak yang akan kamu lakukan ataupun banyak yang telah kamu lakukan sehingga ini sangat mengejutkan dia. Like for example teman-teman ya, contohnya dia langsung tidak menduga yang kamu akan pergi sejauh ini untuk melakukan segala-galanya untuknya. Nah ini kan sudah terlihat daripada kartu yang pertama ya. Yes, I feel guilty using all your money. Memang ada perasaan bersalah ya, di saat keluar bersama, makan minum bersama, kamu akan membayar segala-galanya. Selalunya kamu yang akan membayar. Maka ada perasaan bersalah di saat ya, kamu perlu membayar segala sesuatu. Nah ini teman-teman ya, maka menurutnya ini bukan sekadar seseorang yang kaget ya dengan pengakuan cintamu, tetapi dengan sejauh mana kamu pergi untuk memenuhi kebutuhannya, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari pihak kamu pula ya. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Seseorang ini seperti senantiasa ya memiliki memori yang berkaitan dengan kebaikan kamu, ketulusan cintamu dan apa yang telah kamu lakukan ke atas dirinya.
perjuangan kamu, pengorbanan kamu. Seperti itu ya. Kita lihatkan pula seperti apa energi kamu ke dia saat ini. I went back to my ex because I had no other choice but to do so. Wow, ini seperti tidak diberikan pilihan ya. Sama ada kamu di sini yang single, terpaksa kembali lagi dengan kekasihmu, ataupun kamu mungkin terikat dengan orang lain. Menurut kamu, seperti yang tertera di kartu ini ya, kamu memang tidak diberikan sebarang pilihan lain. Walaupun kamu banyak menyumbang, banyak membantu, banyak memberi, banyak support ke arah dia, kamu memang tidak ada pilihan lain. Hujung-hujungnya, kamu memang perlu kembali ya, mungkin ke keluarga, kepada kekasih lama kamu, ataupun kepada pasanganmu. Seperti itu ya. Seperti memang tidak diberikan sebarang pilihan, seolah-olah kamu tahu sebenarnya. Walaupun hubungan ini diperjuangkan, hujung-hujungnya nanti mungkin tidak akan bisa bersama. Nah ini teman-teman ya, mungkin ada energi yang seperti itu, tetapi menurut saya teman-teman, kartu ini tidak akan resonate dengan semua orang. Nah, kalian ambil mana yang resonate sahaja ya. Tetapi di sini teman-teman memang ada kondisi di mana kamu tidak diberikan sebarang pilihan. Nah, ini mungkin juga melibatkan pekerjaan, keluarga, sesuatu yang membuatkan kamu tidak dapat bersama-sama dengan dirinya. Okey teman-teman, I wonder where we can meet I wonder when we can meet face to face. Teman-teman, ada beberapa di antara kamu dan dia yang sudah cukup lama berhubungan, tetapi sehinggalah hari ini belum mempunyai kesempatan untuk bertemu empat mata. Nah, ini mungkin ya hubungan yang sekadar di social media, online relationship, hubungan jarak jauh dan belum mempunyai kesempatan untuk bertemu satu sama lainnya. Okey teman-teman, seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang ingin kembali ke dalam hidupmu dan akan kembali secara tiba-tiba. Kita lihatkan ya. Orang dari masa lalu kamu yang akan timbul atau muncul secara tidak terduga. Siapa dia ini? Teman-teman, dia adalah seseorang yang dari kejauhan dan boleh dikatakan ya, hubungan kalian ini sudah banyak kali atau sering kali dihadapkan kepada kesulitan. Mungkin bukan saja jarak yang menjadi kendalanya, tetapi kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang keras kepala, egois banget, seseorang yang seperti tidak akan menurut kata-kata kamu dan masih lagi berpegang dengan caranya. Teman-teman, orang yang sukar dirubah, ya, sukar untuk kamu rubah pendiriannya. Dan saya juga menangkap beberapa di antara dia ini orang yang banyak hambatannya, banyak obstacle, banyak kesulitan di dalam hidupnya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Moon, wow, saya menangkap gambaran seorang yang sangat misterius, seseorang yang mungkin juga sering berubah-ubah. Menurut kamu, ini bukan sekadar kesulitan ya, tetapi ada kondisi di mana kamu merasakan orang ini kurang jelas. Nah, apatah lagi jikalau kalian sedang berjauhan, ada sesuatu yang kurang jelas tentang dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah, ataupun kamu merasakan sukar banget ya untuk menebak atau membaca isi hatinya. Seseorang yang mungkin banyak memendamkan perasaannya, orang yang sangat tertutup, sangat suka berrahsia, dan seperti ingin melakukan segala sesuatu, walaupun kamu banyak menyumbang dan membantu. Dia memahami itu, tetapi apa yang agak sulit untuk kamu pahami, orang ini lone ranger, sangat suka melakukan sesuatu seorang diri tanpa mengandalkan sesiapa. Nah, ada kalanya dengan energi The Moon ini, semakin kamu bantu, semakin kamu berikan perhatian, dia mungkin semakin menarik diri, semakin hilang-hilangan. Orang yang suka bekerja seorang diri, ada kalanya menghindar daripada orang sekitarnya. Misterius banget teman-teman ya. Okey teman-teman, dia adalah selain daripada seorang yang suka bekerja sendiri, saya menangkap gambaran seseorang yang amat menyukai ketenangan. Bersebelahan dengan The Moon. Wow, ini memang terlihat jelas ya. Memang ada perubahan energi di hubungan kalian. Boleh dikatakan beberapa di antara dia ini teman-teman ya. Di awal hubungan mungkin sempat bersama dengan kamu. Mungkin ada pertemuan ya, beberapa. Tetapi seiring berjalannya hubungan ini, saya menangkap gambaran ada yang pergi. Nah ini mungkin ya, ada beberapa yang sempat pergi meninggalkan kamu, mulai berhijrah ya, keluar kota, keluar negara dan sebagainya. Mungkin juga bekerja di luar pulau ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang jauh dari kamu dan seseorang yang boleh dikatakan banyak menghabiskan waktunya sama ada seorang diri atau dengan teman-temannya.
Teman-teman, orang ini orang yang setia kawan dan sedang menyedari akan perubahan koneksi hubungan kalian dan seperti masih memikirkan cara untuk memperbaikinya. Teman-teman, orang ini memang orang yang suka dipuji ya, orang yang suka mencuri perhatian, orang yang sangat optimis, seseorang yang sangat menyukai cuaca yang panas. Dan saya menangkap gambaran orang yang sangat percaya diri, orang yang akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Orang yang sangat yakin dengan penampilannya, orang yang sangat yakin dengan sikapnya. Dan saya menangkap gambaran orang ini orang yang boleh dikatakan teman-temannya memang banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat menyukai outdoor. Saya menangkap gambarannya, menyukai cuaca panas dan orang yang sangat menyukai outdoor. Teman-teman, orang ini orang yang bahagia banget bersama dengan kamu ya. Seolah-olah saat ini ya, entah apa yang terjadi dengan kalian, seseorang yang akan kembali secara tidak kamu duga. Ingin kembali untuk seperti menghidupkan kembali hubungan kalian. Saya menangkap ada keinginan ya, dan dia akan bergerak dalam diam ya. Mungkin tidak akan memberitahu kamu, tetapi ada keinginan untuk menghidupkan kembali hubungan kalian. Okey teman-teman, beberapa di antara kalian di sini mungkin juga ya, hubungan yang sedikit beresiko, hubungan yang gambling, kamu sesuaikan atau sukar untuk mendapatkan kesempatan agar bisa bersama. Beberapa yang lain teman-teman ya, seseorang yang perlu bekerja keras untuk memperbaiki kondisi kehidupan dan keuangannya. Teman-teman, dia memang merasa bahagia dengan kamu, sempat merasa beruntung berkenalan dengan seseorang yang seperti kamu ya. Ada keinginan dari kejauhan untuk kembali merantau datang kepada kamu. Okey teman-teman, orang ini mungkin orang yang sedikit berbadan besar, orang yang berenergi, dominan ya. Teman-teman, selain daripada orang yang tinggi, berbadan besar, nah ini mungkin pimpinan kamu, orang atasan kamu, ataupun dia mungkin seorang usahawan ya, peniaga yang boleh dikatakan businessman, businesswoman yang sangat berjaya, berhasil. Beberapa yang lain teman-teman ya, pandai menghasilkan uang, starting with small business, tetapi kemudiannya bisnes semakin membaik dan kesuksesan yang semakin bertambah. Teman-teman, saya menangkap gambaran beberapa di antara dia ini ya, orang yang sangat menyayangi ibunya, orang yang sangat patuh dengan orang tuanya. Divine masculine teman-teman, tetapi saya sempat menarik energi zodiak Capricorn di sini ya. Kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti. Ciri-ciri yang lain teman-teman, kalian berdua ada sesuatu yang ada kaitan dengan komunikasi. Teman-teman, sama ada kamu sering-seringan berkomunikasi dengannya ataupun sudah cukup lama tidak mengabari, tidak berkomunikasi dan ada keinginan untuk reach out to you, berkomunikasi dengan kamu, tetapi ada komunikasi yang terhambat di sini. Seperti ada penundaan ya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan isi hatinya, dan saya menangkap gambaran seperti beberapa di antara kamu yang menonton di sini sudah cukup lama menanti sebuah kabar berita dari dirinya yang boleh dikatakan sudah cukup lama berubah dan mendiamkan kamu. Ini ciri-ciri orangnya teman-teman ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Apa tujuan dia berbalik dan kembali lagi ke dalam hidupmu? Apa tujuan dia untuk kembali lagi ke dalam hidupmu? Orang masa lalu kamu yang akan kembali tanpa kamu duga. Kita cuba lihatkan. Apa tujuan dia berbalik dan kembali lagi ke dalam hidupmu? Okey teman-teman, Three of Pentacles dengan kemunculan kartu ini, wow, ini mungkin ada koneksi hubungan pekerjaan di sini ya. Ataupun teman-teman, saya menangkap gambaran ya, seseorang yang ingin membuktikan, ingin memperbaiki, ingin kembali membangun koneksi ini, meyakinkan kamu bahawa if we work on it, apabila diperjuangkan, koneksi ini bisa direalisasikan bersama. Teman-teman, ada keinginan ya daripada seseorang ini untuk seperti membangun hubungan kalian, mendapatkan kepercayaan kamu, meyakinkan kamu lagi. Beberapa yang lain ini mungkin rakan sekerja, seseorang yang pernah kerja sama dengan kamu ya. Okey teman-teman, tujuan dia berbalik ataupun kembali lagi dengan hidup kamu kerana saya menangkap gambaran seseorang yang sangat nyaman dengan dirimu. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah ini benar menarik energi bukan sekadar orang masa lalu ya, tetapi mungkin juga menarik energi ex kamu ya, mantan isteri, suami kamu yang mungkin jikalau bekas isteri contohnya ya, mungkin pernah hamil anak kalian bersama.
Seseorang yang memang merasakan ada bonding, ada ikatan kerana kalian berdua memang pernah sharing anak bersama. Saya menangkap seseorang yang merasakan kenyamanan dan sangat merindukan kenyamanan yang pernah dia dapatkan dari kamu satu ketika dahulu. Bersebelahan dengan Three of Pentacles. Menurut saya ini kepercayaan yang telah dikhianati. I don't know how I read the cards teman-teman tetapi energinya seperti dia sempat merasakan mungkin pernah mengkhianati kamu, merosakkan segala kepercayaan yang ada dan mulai menyedari akan kesilapannya. Dan ketika menyedari kesilapannya, dia juga sedar bahawa kenyamanan itu datangnya dari kamu. Maka ingin kembali membangun kenyamanan dan hubungan itu Kita lihat lagi di sini teman-teman Four of Wands. Wow, teman-teman. Ini seperti ingin kembali bertemu dengan kamu, bertemu empat mata dengan kamu. Nah, bagi kalian yang memang tidak pernah bertemu setakat ini, saya menangkap gambaran orang ini merasakan ini adalah momen yang tepat untuk mewujudkan sebuah pertemuan empat mata denganmu. Walaupun mungkin energi ini tidak sempat dilanjutkan. Tetapi teman-teman, apabila dia mulai mengenang kamu, mengenang salah silapnya di mana, dia ingin memperbaiki situasi dengan bertemu dan rekonsiliasi dengan dirimu. Teman-teman, saya tidak tahu ketika menangkap kartu ini atau mengambil kartu ini yang bersebelahan dengan The Empress. I've got this funny feeling teman-teman Energinya seperti kamu tahu apa yang mencetus pergerakan dia untuk kembali secepat mungkin ke arah kamu. Kerana ada kabar angin, nah ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang Beberapa di antara kalian di sini yang menonton mungkin sempat mengumumkan di Facebook, Instagram, di social media, apapun platform itu Twitter, seolah-olah kamu mengumumkan secara tidak langsung bahawa kamu akan bertunang, bernikah sebentar lagi. Nah ini sangat memicu, sangat men-trigger kondisinya dia. Sama ada kamu sudah bernikah atau bakalan bernikah, bertunang dan sebagainya, memicu sebuah pergerakan daripada si dia untuk datang secara tiba-tiba. Saya tidak tahu kerana ada sesuatu yang serius di sini. Saya menangkap gambaran seperti seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu banget dan seperti ingin menghentikannya. Saya tidak tahu apa yang kamu umumkan di media sosial Mungkin ada sesuatu yang akan kamu raikan. Mungkin juga dia ini salah faham. Contohnya kamu ingin ke majlis pernikahan your best buddies, your best friend. Mungkin dia salah faham, mensalah tafsirkan bahawa itu adalah pertunangan, majlis pernikahan kamu. Nah ini sangat men-triggernya. Sehingga mewujudkan sebuah keinginan kuat untuk bertemu empat mata denganmu. Wow, teman-teman, saya tidak tahu mengapa saya menarik energi yang seperti itu hari ini Seperti saya katakan tadi, teman-teman, energinya lucu banget Mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Kalian hanya perlu ambil yang resonate sahaja. Ini kan bacaan umum guys. Okey, kita lihatkan lagi apa tujuan dia untuk kembali lagi ke dalam hidupmu. Nah, teman-teman, sekali lagi bagi hubungan yang memungkinkan, dia kembali kerana orang ini sudah made up his mind telah pun mengambil sebuah keputusan, sama ada dia seorang pria atau wanita untuk mungkin bagi hubungan yang memungkinkan ingin melamar kamu, menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin datang dengan segera. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, yang perlu dia ungkapkan di saat dia berada di depan kamu. Teman-teman, dia tidak mahu mengkomunikasikan ini secara di talian. Saya menangkap kemunculannya yang secara tiba-tiba memang sesuatu yang tidak direncanakan. Orangnya sangat impulsif. Ketika merasakan ada desakan untuk datang, dia datang. Orangnya sangat impulsif, berubah-ubah, agak sukar untuk kamu tebak dan prediksi. Ada sesuatu yang perlu dia ungkapkan dengan segera, seolah-olah teman-teman tidak dapat diungkapkan melalui texting, di talian, dan dia perlu bertemu empat mata dengan kamu. Kita lihat lagi teman-teman apa tujuan dia berbalik dan kembali lagi ke dalam hidupmu. Kerana kamu sudah lama mematikan komunikasi dengannya dan hubungan ini mungkin beberapa di antara kalian, hubungan ini sudah lama putus. Nah ini mungkin memakan tahunan guys, 4, 5, 6, 7, 8 tahun ke atas. Dan saya menangkap jikalau ini dalam bulanan,
dalam lingkungan 10 bulan. Kalian tidak berkomunikasi, tidak mengabari ya, ataupun dalam lingkungan 2 tahun begitu ya. Dan dia menangkap gambaran memang tidak ada kabar berita dari kamu yang mungkin sudah kelelahan, mulai bosan, hilang minat, tidak lagi memperjuangkan energinya. Maka membuatkan dia seperti terpicu ya untuk datang kepada kamu. Untuk seperti yang saya katakan tadi ya, membangun kembali sebuah hubungan yang sudah lama mati atau tidak berjalan. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini sedar ya, kamu lelah banget menanggapi sikapnya. Maka ada kedatangan secara tiba-tiba untuk mengejutkan kamu sebentar lagi. Kita lihatkan lagi ya, apa tujuan si dia, the Nine of Pentacles. Teman-teman, ada keinginan untuk memiliki kamu ya. Saya menangkap orang ini tidak mahu meninggalkan kamu seorang diri. Dia tidak mahu melihat kamu terlalu mandiri, enjoying your life tanpa dirinya. Semakin kamu solo, semakin kamu single, semakin kamu tidak menghadirkan orang lain, dia akan mengambil kesempatan itu untuk memasuki dalam hidup kamu. Ingin menjadi bagian daripada hidupmu yang sempurna. Kerana di matanya dia saat ini teman-teman, walaupun kamu tidak bersamanya, kamu baik-baik sahaja. Dan dia sangat cemburu akan kekuatan kamu. Dia sangat cemburu akan kemandirianmu. Sangat cemburu akan your capability untuk melakukan segala sesuatu tanpa dirinya. Maka teman-teman, orang ini ingin menghidupkan sebuah semangat dan mengikatkan sebuah ikatan dengan kamu di sini. Begitu ya, seseorang yang ingin terkoneksi kembali. Semakin kamu tampan, semakin kamu cantik, semakin kamu berseri-seri, semakin kamu tidak mengandalkan orang sekitarmu, semakin dia akan mendekati kamu. Saya menangkap gambaran orang ini sukar melupakan kamu, sukar melepaskan kamu, dan sangat mengagumi kemampuan dirimu. Dia langsung tidak menduga yang kamu memiliki determinasi ini. Teman-teman, orang ini gagal move on ya. Dia gagal melupakan kamu seperti mana kamu mungkin bisa move on. Saya menangkap gambaran ya, sampailah saat ini ya, dia tidak menghadirkan orang lain. Jikalau dia ada pasangan, dia telah berpisah dengan pasangannya dan kini kembali solo. Nah, saya menangkap energi itu dengan kuat. Maka jikalau orang ini sudah berpisah dengan pasangannya, kekasihnya, kini kembali solo, maka jelas-jelas teman-teman ya, mengapa dia kembali untuk menghidupkan kembali, membangun kembali sebuah hubungan dengan kamu. Kerana ada yang sudah mulai freedom di sini. Okey teman-teman, energi lainnya, apa tujuan si dia untuk kembali? The Six of Pentacles. Teman-teman, orang ini sangat mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah kamu berikan. Orang yang sangat menyanjung sikap kamu yang baik, seseorang yang sangat mengingati ya segala kebaikan, pertolongan yang pernah kamu bantu atau hulurkan. Saya menangkap gambaran orang ini ingin kembali, membayar kembali jasa baik kamu. Teman-teman, di sini ada 2 ekor anjing ya. Saya menangkap energi kesetiaan daripada si dia. Seseorang yang masih lagi seperti energi loyalitas ya. Seseorang yang mengingati bagaimana kamu memperlakukannya. Nah, begitulah juga ke depannya dia ingin membalas budi baik kamu. Seperti dia merasakan ada keseimbangan dengan kamu dan bukan dengan yang lainnya. Jikalau dalam kesulitan, dalam keterpurukan, kamu adalah wanita, pria yang membantunya, maka wajarlah dia kembali kepada kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di readingan hari ini didominasikan oleh zodiak Taurus. Taurus lebih mendominasi teman-teman ya. Hanya ada satu kartu mayor ya, zodiak Taurus, dan didampingi sekali lagi oleh Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius, Gemini. Gemini juga kuat di bacaan ini, dan juga zodiak Virgo. Okey teman-teman, zodiaknya agak limited ya. Kita buka beberapa zodiak lagi. Okey, ini ada yang terbuka ya. Zodiak Aries teman-teman ya. Seseorang yang akan berdepan dengan sesuatu yang menantang, kerana ini yang dia suka. Sesuatu yang menstimulasikan energinya. Maka jikalau ada sesuatu yang menantang, orang ini sangat menghargai kebaikan ya. Khususnya seorang Aries sangat menghargai seseorang yang rendah hati, seseorang yang mulia, seseorang yang pernah membantunya. Jikalau kamu berdiri dengan seorang Aries, wajarlah dia kembali untuk tidak melepaskan peluang ini dalam mendapatkan kamu. Kerana jauh di dalam hatinya, kamu ini pantas untuk diperjuangkan. Kita lihat lagi ya. Zodiak yang lainnya teman-teman, Scorpio. Wow, ini seperti ada kombinasi ya. Aries Scorpio, Scorpio Aries. Ini kombinasi yang boleh dikatakan agak bahaya. Ketertarikan yang sangat kuat, tetapi di saat terjadinya pertengkaran, perdebatan, wow, ini sangat menyengat ya.
sangat menyengat. Okey teman-teman, zodiak Capricorn sudah saya bacakan tadi. Pisces, mungkin ya, Capricorn Pisces, Pisces Capricorn. Pisces Leo, Leo Pisces. Leo Aquarius, Aquarius Leo. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, under the deck di sini ada zodiak Cancer. Okey guys, let's see ya. Orang dari masa lalu kamu yang ingin kembali tanpa kamu duga. Teman-teman, pertanyaannya, apa yang ingin dia wujudkan sebenarnya? Seseorang yang kembali tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka, apa yang ingin dia wujudkan sebenarnya? Kita cuba lihatkan niat terdalam hatinya dia. Wow, teman-teman, tested. Saya tidak tahu teman-temannya, beberapa di antara dia di sini nampaknya orang yang lebih muda dari usiamu, orang yang masih belajar, orang yang masih di kuliah. Nah, maka mungkin ya, seseorang yang pernah kamu bantu dari segi keuangan untuk membiayai pembelajarannya. Nah, jikalau ini tidak berkaitan, kamu tahu teman-teman, dia ingin datang kerana menurutnya hubungan kalian berdua sudah banyak mengharungi likar-liku bersama. Sempat diuji, dilanda badai dan sebagainya. Sehingga ini sangat menguatkan hatinya. Dia mulai sedar dan tahu apa yang diinginkannya. Setelah lulus ujian itu, dia menyedari teman-teman dia perlu kembali lagi kepada kamu. Mungkin ya ujian yang pelbagai sehingga sempat memisahkan kalian berdua. Mungkin juga ada argumen, perdebatan ya, kekesalan, tangisan air mata. Tetapi setelah melalui segala badai, setelah hubungan ini benar-benar diuji, it's like you guys pass the test ya. Kalian berdua lulus ujian itu dan dia mulai menyedari dan benar-benar tahu kamu adalah orang yang diinginkannya. Okey teman-teman, trust. Wow. Saya menangkap gambaran seperti trust, kepercayaan merupakan fondasi terkuat di hubungan kalian yang tidak pernah pecah atau rusak selama hubungan ini berjalan. Teman-teman, di sini ada gambar pasangan ya. Saya tidak tahu apakah mungkin sempat menarik energi pasangan sah kamu sendiri. Masih mempercayai satu sama lainnya, masih yakin bahawa cinta itu tetap ada walaupun hubungan ini sempat dilanda badai. Guilt. Nah, ini teman-teman kerana ada perasaan bersalah ya. Apabila seseorang ini membawa perasaan bersalah ini bertahun-tahun lamanya, ini akan membuatkan dia senantiasa mengingati kamu. Teman-teman, orang yang salah tetap salah. Apapun ditutupin, dia tidak pernah akan berhasil untuk bergerak atau move on dari rasa bersalah itu. Nah, dengan gambar di kartu ini pula, ada sesuatu yang berkaitan dengan soal hukum. Teman-teman, apakah mungkin ada, maafkan saya ya, proses penceraian? Seseorang yang mungkin kamu baru bernikah dengannya, dia sempat menceraikan kamu, atau pergi meninggalkan kamu dengan anak kamu. Pergi begitu sahaja. Tetapi semakin ke sini ya, mulai mengingati apa yang dia lakukan. Ini soal sebab dan akibat. Teman-teman, karma, it's speaking of karma ya. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin dilakukan ke atas dirimu. Percayalah, it's just a matter of time. Kamu tahu ada kalanya akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Menurut kamu tidak ada apa yang terjadi. Tetapi when the time comes, nah ini teman-teman, sebab dan akibat ya, it could take up to 20 years, 30 years ya. Tidak mengapa. Tetapi apabila masa itu sampai, nah ini, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jangan lakukannya. Dia membawa bersama perasaan yang sangat bersalah. Mungkin sempat menceraikan kamu, tidak menafkahi kamu. Ada sesuatu yang dilakukan, mungkin sempat memberikan janji untuk bernikah, bertunang. Sesuatu yang ada kaitan dengan soal hukum untuk memberikan kamu status yang sah yang tidak dilakukannya. Kamu sesuaikan. Detik ini bukan sekadar guilt. Apabila ini dihentam, nah guys, dia sedang merasakan akibatnya. Dia sedang merasakan kesakitannya. Kesakitan yang membawa ke arah pencerahan, yang membuatkan dia belajar dan menyedari apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Maka setiap yang terjadi itu ada berkah di sebaliknya. Teman-teman, saya menangkap gambaran dengan hentakan sesuatu yang berkaitan dengan hukum ini, seseorang yang ingin kembali memperbaiki, memperbetulkan keadaan dengan kamu di sini. Demi menghilangkan, menyingkirkan rasa bersalah yang sudah bertahun-tahun memakan jiwanya. Nah ini teman-teman ya, seseorang yang dalam diam menyimpan sebuah rasa bersalah yang begitu mendalam terhadap kamu, anak kalian dan sebagainya.
Tetapi jikalau kalian single, kamu sesuaikan. Teman-teman, ada hubungan yang sempat dilepaskan ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Nah, kini teman-teman, setelah dilepaskan, baru menyedari ada kalanya yang dilepaskan itu mungkin salah ya. Mungkin tidak tepat, membuatkan dia kembali mengingati jikalau diberikan kesempatan bagaimana untuk membalikkan situasi hubungan ini. Dia menyesal kerana telah melepaskan kamu. Teman-teman, ketika memandang ke arah kartu ini ya, I don't know guys. Ini seolah-olah menarik energi seorang Cancer, seorang Scorpio, seorang Aquarius, dan juga seorang Gemini di sini. Saya tidak tahu teman-teman ya. Ini tidak berlandaskan kartu-kartu, tetapi ini berlandaskan emosi saya, intuisi saya di saat memegang kartu ini. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan kartu terakhir ini ya. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu di saat dia kembali nanti. Nah, melalui kartu Knight of Swords teman-teman, ada sesuatu yang perlu diungkapkan, disampaikan dengan segera. Orang ini seperti ingin melampiaskan sesuatu ya, menjelaskan situasi, ingin berbicara dengan serius untuk meyakinkan kamu, atau mungkin datang untuk memarahi kamu ya, sesuatu yang perlu disampaikan dengan segera. Nah, ini kan tindakan yang impulsif. Kita lihatkan di sini ya, apa yang ingin disampaikan ke kamu di saat dia kembali bertatapan empat mata dengan kamu. Do you still listen to the song I gave you? Ini berkali-kali ya. Saya juga tidak mengerti teman-temannya mengapa menarik lagi dan lagi energi yang sama walaupun kartu ini sudah reshuffle. Apakah kamu masih mendengar lagu yang pernah didedikasikannya? Apakah kamu masih mendengar kepada lagu-lagu kalian berdua? Apakah kamu masih berpegang kepada memori itu? Apakah muzik ini masih lagi mengkoneksikan energi kalian berdua? I was quiet due to my personal issue and not you. Teman-teman, it's all business. Nothing personal. Tidak semua perkara itu berkaitan dengan kamu. Ada kalanya dia sempat melampiaskan kemarahan, bertindak mendiamkan diri. Sebenarnya ini semua tidak ada kaitannya dengan kamu. Kondisinya yang bertindak agak impulsif ya. Mungkin ada kaitan yang berkaitan dengan kondisi pribadinya, kondisi pekerjaannya, keluarganya, yang membuatkan dia menarik diri, melampiaskan frustasi dan kemarahan kepada kamu, mendiamkan dirinya, tidak lagi berkomunikasi seperti dulu. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan kamu. Dia ingin menerapkan berkali-kali ya, tidak ada kaitannya dengan kamu. Segala perubahan sikapnya, dia yang banyak mendiamkan diri, pergi begitu sahaja. It's nothing wrong with you. Segala sesuatu itu datang dari dirinya sendiri. Ini atas tindak tanduknya sendiri. Seperti itu ya. Whenever you are thinking of me, I'm also thinking about you. Teman-teman, kamu tahu teman-teman, di saat kamu memikirkannya, tanpa kamu sedari, dia juga turut memikirkan kamu. Ada energi yang clash di sini, yang boleh dikatakan energi yang bukan clash ya. Clash bukan perkataan yang tepat. Ada energi yang bertembung di sini. Di saat kamu tengah makan, mungkin kamu sedang mandi, sedang liburan, sedang bekerja, sedang apa saja ya, membuatkan tiba-tiba kamu teringatkan dia. Pada waktu yang sama, energi ini bertembung. Dia juga sedang memikirkan kamu. Teman-teman, I still remember all the tiny details about you. Dia sangat mengingati segala sesuatu yang kamu lakukan. Contohnya, kamu mungkin orang yang sangat suka membaca, sangat suka melakukan sesuatu sewaktu kamu duduk di atas mangkuk tandas itu. Nah, saya beri contoh teman-teman ya. Segala perilaku kamu yang kecil-kecilan yang menurut kamu tidak penting, segala sesuatu tentang kamu, your old habits, yang masih tidak dilupakannya. Dia tahu teman-temannya, mungkin contohnya, kamu orang yang suka ngomong sendirian, suka bercerita dengan dirimu sendiri, suka cakap seorang diri, suka membaca di dalam tandas, suka menyanyi-nyanyi sewaktu mandi. Segala sesuatu tentang kamu tidak pernah dia lupakan. Malahan, segala detail ini masih lagi berputar di pikirannya dia. Kita lihat lagi ya. Will you ever forgive me? Teman-teman, dengan salah silapnya, kesilapannya, kesalahannya, dia memohon maaf dan bertanya apakah kamu mungkin akan memaafkan dirinya. Nah, ini kan teman-teman, seseorang yang masih lagi membawa rasa bersalah di dalam hatinya sehinggalah saat ini. Maka dia sempat mengacukan pertanyaan ini ya, apakah kamu akan
memaafkannya? Ataupun apakah kamu telah memaafkan segala salah silapnya terhadap kamu? I should have told you the truth. Energi menyesal. Pada awalnya sepatutnya sudah seharusnya bersikap jujur, memberitahu kamu akan kebenarannya. Tetapi dia tidak bersikap jujur, membohongi kamu, mungkin juga pergi begitu sahaja. Menyesali mengapa di awal tidak bersikap jujur, tidak memberitahu kamu akan segala sesuatu dengan tulus. Okey teman-teman, kita cuba tarik huruf-huruf namanya ataupun huruf-huruf nama kalian berdua ya. Okey, hari ini saya akan singkirkan di belakang ini. Kita ambil bahagian depan pula ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf G, H, Z, I, A, V, C, Y, E, M, N, Q, L, P, O, T, X dan juga ada letter D di sini. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa jika dua kekasih masa lalu tetap berteman, entah itu ada yang masih cinta atau ada yang masih berharap kesempatan kedua. Namun sungguh menyakitkan apabila membiarkan lampu tetap menyala untuk seseorang. Bahkan lebih menyakitkan lagi di saat mengetahui kamu mungkin tidak lagi membutuhkan cahaya yang ditawarkan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.